Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar Ki Hajar Dewantara. Anggota kelompok kami ada Kak Dewi Ratnasari dengan NIM 20181011. Lalu ada Muhammad Nazemi dengan NIM 20101233100017. Purnanda Az-Zahra dengan NIM 20101233320013. Saya sendiri, Rizky Dina Khalisha, dengan NIM 20101233220029. Dan yang terakhir ada Sepia Stefani dengan NIM 20101233220003. Baiklah, materi yang pertama mengenai biografi Ki Hajar Dewantara akan disampaikan oleh Kak Dewi Ratnasari. Silakan. Yang pertama, biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton, tepatnya Pura Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Sri Paku Alam III, sedangkan ayahnya bernama KPH Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia, yang merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, seorang keturunan dari Sunan Kalijaga. Raden Mas Suwardi Suryaningrat kemudian berganti nama di usianya yang ke-39 tahun. Ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tanggal 4 November 1907 dilangsungkan nikah gantung di Puri Puryaningratan, Yogyakarta. Jadi, Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara adalah sama-sama cucu dari Paku Alam III atau satu garis keturunan. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di rumahnya, Bujangmuju, Yogyakarta. Tanggal 29 April, jenazah diberangkatkan ke makam Wijaya Brata, Yogyakarta. Tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tanggal 16 Desember 1959, pemerintah menetapkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara, tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, berdasarkan keputusan RI nomor 316 tahun 1959. 12 sebagai tokoh nasional yang dihormati dan disegani oleh kawan maupun lawan. Ki Hajar Dewantara sangat kreatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, dan berani. B. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara bertekad untuk meluaskan semangat tentang pendidikan kepada generasi muda. Upaya untuk mendidik kaum muda merupakan syarat utama dalam membebaskan diri dari jeratan penjajah. Pendidikan yang mendasarkan kebudayaan nasional dapat menghindarkan dari kebodohan. Pendidikan yang ada pada masa kolonial tidak mencerdaskan, melainkan mendidik manusia untuk tergantung pada nasib dan bersikap pasif. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan dorongan terhadap perkembangan siswa didik, yakni pendidik mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat. Selain itu, dengan pendidikan juga diharapkan memberikan peningkatan rasa percaya diri, mengembangkan potensi yang ada dalam diri, karena selama ini pendidikan hanya dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan aspek kecerdasan, namun tidak diimbangi dengan kecerdasan dalam bertingkah laku maupun dengan keterampilan. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru juga diharapkan mampu mengembangkan metode yang sesuai dengan sistem pengajaran dan pendidikan, yaitu metode Among, yakni metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh, juga secara humanistik.
Seorang pendidik juga diharapkan mampu mendidik peserta didik dengan memegang semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarsa Sung Tulada. Di muka memberi contoh, Ing Madia Mangun Karsa, di tengah membangun cita-cita, Tuturi Handayani mengikuti dan mendukungnya. Ki Hajar Dewantara memiliki dua pandangan tentang pendidikan. Pertama, Tripusat pendidikan, kedua, sistem Among. Pendidikan yang dimaksud Ki Hajar Dewantara yakni mempertimbangkan keseimbangan cita, rasa, dan karsa tidak hanya sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, namun sekaligus proses transformasi nilai, sehingga dengan kata lain, pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Ki Hajar Dewantara memiliki strategi pengembangan pendidikan, diantaranya pertama, pandangan mengenai jiwa merdeka yang harus ditanamkan pada generasi penerus. Kedua, pendidikan merupakan suatu usaha untuk memberikan segala kebatinan. Ketiga, pendidikan merupakan sarana dalam mencapai pembaharuan. C. Konsep dasar pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Di dalam pendidikan ada proses belajar yang menentukan hasil dari tujuan pendidikan. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa belajar harus sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa. A. Peserta didik. Manusia adalah makhluk yang berbudi, sedangkan budi artinya jiwa yang telah melalui batas kecerdasan yang tertentu, hingga menunjukkan perbedaan yang tegas dengan jiwa yang dimiliki hewan. B. Pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. C. Tujuan belajar. Pembahasan mengenai tujuan belajar tidak akan terlepas dari tujuan pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena belajar merupakan aspek terpenting dalam pendidikan. D. Asas belajar. Konsep belajar yang diusungkan Ki Hajar Dewantara memiliki 5 asas, antara lain asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. E. Metode belajar. Metode belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara dalam metode Among. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara berisi 2 dasar, yaitu sebagai berikut. 1. Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin, sehingga manusia dapat merdeka atau dapat berdiri sendiri. 2. Kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, berdasarkan teori tingkatan belajar yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, terdapat 4 tahapan dalam pembelajaran. Tahapan perkembangan yang pertama yaitu peserta didik dibimbing untuk mengetahui tentang pengertian mengenai kebaikan dan juga keburukan. Tahap yang kedua yaitu setelah mengetahui pengertian mengenai kebaikan dan keburukan, peserta didik akan diajarkan perilaku yang berkenaan dengan baik dan buruk menggunakan metode pembiasaan. Tahap yang ketiga, peserta didik dibimbing untuk mengetahui dan mengukur tindakan yang telah dilaksanakannya. Dan tahap yang terakhir, peserta didik dibimbing untuk memahami, menyadari, dan mempertanggungjawabkan perilaku yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa lingkungan belajar terdapat 3 unsur, yaitu yang dikenal dengan istilah tripusat pendidikan atau trisentra pendidikan yang terdiri dari alam keluarga, alam paguran atau sekolah, dan alam pemuda atau masyarakat. Selanjutnya, Menteri Pendidikan. Selanjutnya ada pengaruh pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam dunia pendidikan Indonesia di era sekarang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim
telah menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar, di mana salah satunya adalah dalam pelaksanaan ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter dalam Makarim tahun 2019. Menjelaskan bahwa nantinya guru sebagai pemicu terlaksananya kemerdekaan berpikir pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia atau humanisasi, yaitu pendidikan yang membina peserta didik untuk tumbuh dan berkembang baik lahir maupun batin sesuai dengan kodratnya. Metode pendidikan yang diterapkan inilah yang disebut dengan Among Method. Selain itu, dalam proses berlangsungnya pendidikan, guru tidak hanya memberikan pengetahuan yang penting dan baik saja ke peserta didik, tetapi guru juga harus memberikan pengajaran mengenai pendidikan karakter yang dapat menumbuhkan minat untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, di mana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dewantara tahun 1977, halaman 48. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suryaningrat adalah pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah tokoh pendidikan di Indonesia. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan dorongan terhadap perkembangan peserta didik, yaitu mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat di lingkungan sekitar. Ki Hajar Dewantara telah mengembangkan metode belajar yang disebut Among, yaitu metode pelajaran dan pendidikan yang berdasarkan pola asih, asah, dan asuh. Metode ini melarang adanya hukum disiplin dengan paksaan atau kekerasan karena akan menghilangkan jiwa merdeka anak. Pendidik memiliki kewajiban mengembangkan peserta didik sesuai dengan karakternya dan karakter lingkungan budaya setempat. Juga tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya, tujuan pendidikan tersebut adalah agar manusia merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim sendiri telah menetapkan program pendidikan Merdeka Belajar yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.